Silahkan, Kang Aam dulu. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pantun. Ini walaupun bulan Syawalnya sudah berakhir, tapi tidak ada salahnya saya secara pribadi dan atas nama fraksi Partai Nasdem mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya, khususnya buat Bu Nunu yang seringkali saya repotkan, tapi tetap tangguh selalu menjawab WA saya dan WA yang lainnya. Selamat Bu Nunu. Terima kasih pimpinan, Mas Menteri dan teman-teman dari Menpan RB. Saya mengilustrasikan seperti ini, walaupun tempo hari sudah saya sampaikan, tapi sekedar untuk mengingatkan, saya ingin menyampaikan kembali. Ada suami istri ketika dia jalan membawa sepeda ontel. Dalam perjalanan sepedanya kempes, Bu. Melihat sepedanya kempes, dituntunlah sepeda tersebut. Suatu hari, si sang suami melihat istrinya tertidur memakai anting. Ternyata anting yang dipakainya itu hanya sebelah, di kuping sebelah. Sementara kuping yang satunya tidak memakai anting. Suami istri tersebut ini saling tergugah hatinya, timbul rasa kasih sayangnya. Sang istri sangat kasihan terhadap suaminya karena sepedanya kempes, tidak bisa membeli ban sepeda. Sang suami pun sangat kesima dengan sang istri karena dia selalu pergi kemana-mana hanya sebatas memakai satu anting. Telinga yang satunya selalu ditutupi oleh kerudungnya. Suatu saat, sang suami pergi ke pasar, dia menjual sepedanya. Hasil jual beli sepeda itu, dia memberikan seuntai anting buat sang istrinya. Begitu juga ternyata, sang istri, karena melihat sang suaminya tidak bisa membeli ban, dia jual anting tersebut, yang satu itu untuk membelikan ban. Ketika dia sama-sama dari pasar, dengan sama-sama tidak saling mengetahui kalau ternyata sang suami istri ini sepasar, saking kasih merasa bunga karena memberikan surprise yang terbaik buat sang suami dan sang istri, apa di jana ketika sampai di rumah dia cari, sang istri itu mencari sepeda suaminya karena untuk mengganti bannya, ternyata sepedanya sudah tidak ada. Begitu juga sang suami ketika dia cari sang istrinya untuk memberikan seuntai anting yang ada di telinganya, ternyata anting yang satunya sudah tidak ada. Sama-sama sudah dijual. Maksud saya adalah, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Menpan RB, dan juga walaupun Menteri Keuangan saat ini tidak hadir, saya meyakini apa yang disampaikan, diperjuangkan oleh kementerian ini adalah sebuah bentuk kasih sayang terhadap rakyat kita Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan. Tetapi, kalau tidak ada kohesivitas, tidak ada kolaborasi, tidak ada sinergitas, apalah bentuk kasih sayang tersebut? Karena tidak ada sinergi antara satu sama lainnya. Saya gambarkan sang suami istri itu. Apa yang digambarkan oleh sang suami istri itu adalah bentuk kasih sayang. Tetapi karena tidak ada koordinasi, akhirnya apa yang diberikan oleh sang suami dan sang istri itu juga mubadir. Oleh karenanya, tadi digambarkan masih banyak sekali daerah-daerah yang belum mengajukan formasi. Itu adalah, saya kira, itu adalah bagian bentuk tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sekali lagi saya mohon pimpinan, seyogianya yang diutamakan terlebih dahulu adalah agar formasi yang diberikan oleh pemerintah, dan banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Purnomo Sidi, ini adalah bupati daerah Lumajang yang masih di daerah Jawa, yang harta kekayaan di daerah tersebut juga masih sangat berlimpah. Tetapi karena tidak ada afirmasi dari daerah pusat, dari pusat maksud saya, ini akhirnya dia tidak mengajukan formasi yang seyogyanya. Belum lagi daerah-daerah lain yang itu mungkin termasuk daerah 3T. Oleh karenanya, apa yang kita rapatkan kali ini, mari seyogyanya kita harus ada sinergitas, kohesivitas antara pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait dengan pemerintah daerah, dan juga buat kami yang ada di Komisi 10. Harus betul-betul ada saling koordinasi. Satu itu. Yang kedua, kami mendapat ini sampaian dari teman-teman guru honorer di dapil saya di Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Mereka berpesan adalah bahwa harus ada observasi tahun 2022, maksud saya guru-guru yang sudah diobservasi tahun 2022 merasa jadi korban karena sebatas diobservasi, tapi formasi di daerah tidak dibuka, sehingga tidak ada yang penempatan dengan status TP atau tidak dapat penempatan.
Yang kedua, keluhan mereka adalah yang sudah diobservasi diminta perhatian agar tinggal nunggu formasi untuk bisa langsung penempatan. Karena seleksi menggunakan observasi tanpa menggunakan nilai passing grade, kalau ada formasi berarti langsung lulus. Nah ini Bu Nunul lagi-lagi mungkin ini. Sekali lagi itu masukan dari kami di fraksi Partai Nasdem. Sekali lagi diutamakan harus adanya sinergitas, kohesivitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah pusat antara kementerian satu dengan kementerian yang lain, khususnya ini Kementerian Keuangan harus betul-betul bisa menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan para guru. Karena semua proposal yang kita bikin mulai dari latar belakang pendahuluan segala macam itu mentok-mentoknya adalah pada lampiran yaitu persoalan pendanaan. Terima kasih, saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.